Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang implementasi blockchain dalam cryptocurrency dan bisnis lainnya. Pernahkah kalian mendengar istilah blockchain? Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah Bitcoin atau kripto. Tapi tahukah kalian kalau teknologi ini juga dipakai di dunia bisnis, kesehatan, bahkan logistik? Di era digital seperti sekarang, teknologi blockchain menjadi salah satu inovasi terbesar yang mengubah cara kita menyimpan dan mengelola data. Dalam video ini, kami akan menjelaskan apa itu blockchain, bagaimana cara kerjanya, serta penerapannya dalam cryptocurrency dan berbagai bidang bisnis lainnya. Pengertian blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang sangat aman karena datanya itu tidak disimpan di satu tempat, melainkan tersebar di banyak komputer di seluruh dunia. Sistem ini disebut terdesentralisasi, artinya tidak ada satu pihak pun yang mengontrol seluruh data. Bayangkan, setiap kali ada data baru, data itu dimasukkan ke dalam satu blok. Blok ini kemudian dihubungkan dengan blok sebelumnya, membentuk rantai panjang yang sangat terikat. Dari sinilah muncul nama blockchain yang berarti rantai blok. Setiap blok itu berisi catatan data dan tanda unik yang membuatnya sulit untuk dirubah atau dipalsukan, karena semua komputer di jaringan blockchain saling memverifikasikan data. Maka jika ada satu data yang coba diubah, sistem otomatis akan menolak perubahan tersebut. Dengan cara kerja seperti inilah blockchain jadi salah satu teknologi paling aman untuk menyimpan data, mencatat transaksi digital. Secara umum, blockchain terbagi menjadi dua jenis, itu blockchain publik dan blockchain privat. Blockchain publik itu bisa diakses siapa aja, contohnya Bitcoin, Ethereum, di mana semua orang dapat melihat transaksi yang terjadi. Sedangkan blockchain private itu hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, misalnya perusahaan bank atau rumah sakit, untuk menjaga kerahasiaan dan internal mereka. Cara kerja blockchain. Lalu bagaimana cara kerja blockchain? Kita bayangkan begini, saat seseorang melakukan transaksi, misalnya mengirimkan uang digital, informasi tentang transaksi itu akan dikirim ke jaringan komputer di seluruh dunia, yaitu komputer dari pihak blockchain yang bertugas untuk menyimpan semua riwayat transaksi atau disebut dengan node. Setiap node akan memeriksa atau memverifikasi apakah transaksi tersebut benar. Misalnya begini, apakah pengirim benar-benar mempunyai saldo, apakah data transaksi tidak palsu, dan apakah tanda keamanan itu valid. Kalau semua komputer itu setuju bahwa transaksi tersebut valid, maka transaksi akan disimpan dalam satu blok data. Begitu satu blok penuh dengan kumpulan transaksi, blok itu akan dikunci dengan kode unik yang dinamakan dengan hash dan diikat ke blok sebelumnya, membentuk rantai-rantai yang saling terhubung. Nah, dari sinilah nama blockchain berasal, dari rantai-rantai blok data. Karena setiap blok terhubung dan bersimpan banyak komputer, maka kalau seseorang mencoba mengubah data satu blok saja, sistem langsung mengetahui dan menolak perubahan itu. Inilah kenapa blockchain dianggap aman, transparan, dan sulit dipalsukan. Semua transaksi tercatat secara permanen dan bisa dilihat oleh semua komputer di jaringan. Implementasi blockchain dalam cryptocurrency. Seperti yang dijelaskan tadi, blockchain yang digunakan dalam cryptocurrency adalah blockchain publik karena semua orang dapat melihat riwayat transaksinya. Blockchain pertama kali dikenal luas karena penerapannya dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Dalam sistem ini, blockchain berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara terdesentralisasi tanpa dikendalikan oleh satu pihak seperti bank atau pemerintah. Setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer di seluruh dunia dan disimpan dalam blok-blok data yang saling terhubung membentuk rantai. Mekanisme ini membuat data transaksi tidak dapat diubah atau dihapus karena setiap blok memiliki jejak kriptografi yang saling terkait. Dengan sistem tersebut, transaksi menjadi lebih aman, transparan, dan efisien karena pengguna dapat bertransaksi langsung tanpa perantara serta memeriksa riwayat transaksi secara publik. Inilah yang menjadikan blockchain sebagai fondasi utama dalam pengembangan dunia
kriptokurrensi hingga saat ini. Nah, kalau di dalam dunia perbisnisan, mereka menggunakan blockchain private. Jadi, tiap perusahaan memiliki data masing-masing yang bersifat rahasia. Untuk data yang disimpan ini hanya ada beberapa saja yang memungkinkan untuk mengakses data tersebut. Di dalam dunia perbisnisan, blockchain juga tidak hanya sebagai alat mata uang seperti Bitcoin contohnya, tetapi juga sebagai sarana dari bidang penting seperti logistik, kesehatan, dan juga retail. Nah, kalau di dalam dunia retail, lebih ke arah peningkatan transparansi, efisiensi rantai pasok, dan melacak pergerakan produk secara real time, dan juga memastikan barang untuk mengamankan transaksi. Dalam dunia kesehatan medis dan juga logistik pun sama. Nah, tapi ada beberapa kekurangan dari blockchain ini. Jadi buat pengembangan dia lebih mahal, kebutuhan sumber daya teknologi yang besar, dan juga adanya regulasi yang belum jelas dari beberapa negara. Contohnya seperti termasuk Indonesia. Meskipun begitu, blockchain ini kelihatannya bakal menjadi suatu peran penting dalam dunia sehari-hari di masa depan. Keenam, manfaat dan tantangan blockchain. Teknologi blockchain memiliki banyak manfaat, di antaranya ada keamanan yang tinggi, transparansi data, dan efisiensi proses transaksi. Namun, penerapan blockchain juga memiliki tantangan seperti biaya pengembangan yang mahal, kebutuhan sumber daya teknologi yang besar, dan belum adanya regulasi yang jelas di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, blockchain tetap dianggap sebagai teknologi yang akan berperan di masa depan. Terima kasih. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa blockchain tidak hanya diterapkan pada cryptocurrency, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk diterapkan di bidang bisnis lainnya, seperti contohnya tadi di dalam logistik. Dengan kemampuan dan transparansi yang tinggi, blockchain dapat membuat sistem digital menjadi lebih terpercaya dan efisien. Mungkin di Indonesia blockchain dapat diterapkan di dalam marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian video dari kami. Thank you sudah menonton. Terima kasih. Bye.